Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video ini saya khususkan untuk menjawab salah satu komentar yang seakan-akan salah paham terhadap video saya sebelumnya, karena menganggap bahwa seolah-olah saya sedang menjelekkan Pak Quraish Shihab. Begini, kalau ada yang mengatakan bahwa saya menjelekkan Pak Quraish Shihab, itu berarti Anda salah paham. Saya bertanya, lebih mulia mana antara Pak Quraish Shihab dengan Ustadz Idrus Romli, dengan Buya Yahya dan lain sebagainya. Pertanyaan itu sebenarnya merupakan tantangan bagi mereka yang selama ini mengkampanyekan kemuliaan Habib. Tetapi kenapa kemudian ketika Pak Quraish Shihab dikritik habis-habisan, dianggap sebagai sesat, liberal, syiah dan lain sebagainya, tidak ada satupun dari mereka yang membela Pak Quraish Shihab atas dasar kehabiban Pak Quraish Shihab. Tetapi sikap yang berbeda ditampilkan ketika oknum Habib yang lain, yang kita tahu siapa itu yang kita maksud. Ketika Habib itu dikritik, maka kampanye secara besar-besaran, Habaib harus dimuliakan, Habaib harus dimuliakan. Artinya apa? Artinya doktrin, artinya ajaran Islam yang memuliakan Habib itu seolah-olah tidak diperlakukan kepada Pak Quraish Shihab dan hanya diberlakukan kepada oknum Habib tertentu. Kenapa saya berkesimpulan demikian? Karena ketika Pak Quraish Shihab disesatkan, dijelek-jelekkan, dituduh syiah, dituduh liberal, tidak ada satupun dari mereka yang membela Pak Quraish Shihab atas dasar kehabiban Pak Quraish Shihab. Itu adalah keberatan saya sebenarnya terhadap oknum habaib yang selama ini berkampanye mengenai kemuliaan para habaib, tetapi ketika Pak Quraish Shihab sebagai habaib dikritik, mereka tidak ada komentar sama sekali, bahkan terkesan diam. Sementara itu di dalam kaidah Arab, as-sukutu yadullu ala na'am, bahwa diam itu menunjukkan na'am, sifat setuju. Jadi itu sebenarnya alasan dibalik pertanyaan lebih mulia mana antara Pak Quraish Shihab dengan Ustadz Idrus Romli. Itu yang pertama. Nah, poin kedua begini, kalau ada yang mengatakan bahwa saya sedang menyelekkan Pak Quraish Shihab, itu berarti teman-teman tidak melihat video saya, tidak menonton konten saya dari awal saya bikin konten. Begini, saya termasuk orang yang selalu mengkampanyekan dulu di awal-awal saya bikin konten bahwa orang-orang seperti Gus Dur, seperti Gus Mus itu adalah contoh paling ideal untuk kita tiru di dalam menghadapi perbedaan, di dalam menghadapi kemajmukan, di dalam menghadapi berbagai kelompok keyakinan yang berbeda di masyarakat. Nah, ketika saya beranggapan bahwa Gus Dur dan Gus Mus itu adalah tokoh yang paling ideal untuk kita jadikan sebagai panutan di dalam menghadapi perbedaan, baik perbedaan keyakinan maupun perbedaan pendapat, maka bagaimana mungkin saya orang yang menjelek-jelekkan Pak Quraish Shihab, sementara di sisi lain Pak Quraish Shihab dengan Gus Mus itu bersahabat dengan baik. Jadi tidak mungkin saya menjelekkan Pak Quraish Shihab. Itu yang harus dicatat oleh kalian yang mungkin salah paham dengan sikap saya yang bertanya mana lebih mulia antara Pak Quraish Shihab dengan Ustadz Idrus Romli dan lain sebagainya.